الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Salam jamaah salat subuh kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa menyampaikan puji dan syukur kepada Allah, bersalawat dan menyampaikan salam kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah yang berbahagia, kita masih berada di dalam suasana Idul Fitri. Izinkan saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa antum bi khair. Karena masih dalam suasana Idul Fitri, mungkin kajiannya kita hubung kaitkan dengan masalah ini. Nanti pertemuan berikutnya baru kita masuk ke dalam kajian kita tentang kajian zakat. Tidak tua. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang salafus salih Bishr al-Hafi, beliau pernah ditanyakan oleh murid-muridnya, wahai tuan guru, wahai imam, apa pendapat anda tentang orang-orang yang hanya rajin beribadah dalam bulan Ramadan saja? Saya boleh puasa aja boleh, kalau sembahyang, dia boleh puasa ke sembahyang, habis puasa habis sembahyang, Motel Raya pun kah hana lemah lima belas, hana lemah lima bertaji Pulau Raya kedua dan seterusnya. Jadi hanya rajin beribadah dalam bulan Ramadan saja. Di luar Ramadan dia tidak beribadah. Jadi Bishr al-Hafi ini menjawab, bi'sal qawm la ya'rifuna lillah haqqa fi syahri Ramadan. Ini orang yang buruk, menyorami, menyotobong bro, menyona sebuah komunitas Bandung bro. Karena apa? Karena dia hanya mengetahui hak Allah dalam bulan Ramadan saja. Di luar Ramadan dia tidak tahu. Masa hak Allah diberikan dalam bulan Ramadan saja. Inna salih alladhi yata'abbad wa yajtahid fi sanati kullah. Sesungguhnya orang-orang yang saleh itu adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah, orang-orang yang bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah sepanjang tahun, bukan hanya dalam bulan Ramadan saja. Jadi karenanya saya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, idealnya kita melaksanakan ibadah itu sepanjang tahun, bukan hanya di dalam bulan Ramadan saja. Jadi semangatnya malah semangat dalam bulan Ramadan itu disuruh bawa ke luar Ramadan. Menyuruhnya dalam bulan puasanya cukup jemuan tak beda malam. Di luar bulan Ramadan najib. Hanya dalam bulan Ramadan tanya tanmayang subuh. Laginya buat merasa di kampung. Di luar bulan Ramadan lagi nyanyi. Semangat dalam Ramadan itu kita bawa ke luar Ramadan. Karena sama saja. Dalam bulan Ramadan hanya terjadi peningkatan kualitas, terjadi peningkatan frekuensi saja. Artinya biasa sajalah. Urun-urun salehnya menyebut sembahyang malam dalam bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan biasa betul, biasa betul sembahyang. Lagi kita sembahyang dalam bulan Ramadan, pernah kita sembahyang di luar bulan Ramadan. Urun-urun salehnya menyebut zikir dalam bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan biasa. Lagi nyanyi. Bersedekah dalam bulan Ramadan. Biasa betul di luar bulan Ramadan menjadi kebiasaan dia. Walaupun terjadi peningkatan frekuensi,
kualitas dan kuantitas di dalam bulan Ramadan karena memanfaatkan peluang atau kesempatan. Sebenarnya menghormati Allah Subhanahu wa taala, ini sesuatu yang penting untuk kita renungkan agar semangat yang sudah kita pupuk, semangat yang ada di dalam bulan Ramadan itu kita bawa dia keluar dari bulan Ramadan. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi adalah perubahan secara signifikan. Terus menerus kita berada di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi istilahnya hana bangkabih puasa kamardika kabih puasa. Tidak seperti itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yang perlu mungkin atau yang ingin saya sampaikan adalah bahwa hari ini kita berada dalam suasana atau kita berada sebagai orang-orang yang menang. Kita adalah sebagai pemenang. Nyoro-nyoro orang yang baru saja menyelesaikan sebuah pertandingan, sebuah kompetisi, sebuah, kalau ada yang menang berarti ada yang kalah. Berarti itu adalah pertandingan. Berarti itu adalah sebuah kompetisi. Dan kita disebut menang karena menang melawan hawa nafsu. Berarti kita kemarin itu berperang selama 1 bulan dalam bulan Ramadan, kita berperang melawan hawa nafsu. Orang-orang yang menang melawan hawa nafsu adalah orang-orang yang berhasil dalam perjuangannya. Dan perjuangan yang paling berat, perang yang paling berat menurut Rasulullah SAW adalah perang melawan hawa nafsu. Sidang jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi." Sesungguhnya nafsu itu adalah menyuruh kepada kejahatan kecuali nafsu yang dirahmati oleh Tuhanku. Cerita Nabi Yusuf di dalam Al-Quran. Dalam tafsir Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir, Muhammad Sulaiman Al-Ashqar ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, yang pertama, nafsu itu menyuruh orang melakukan kejahatan. Yang kedua, nafsu itu sulit dikendalikan. Yang ketiga, nafsu itu adalah membentuk karakter. Karena itu nafsu harus dikendalikan. Apabila nafsu tidak dikendalikan, maka akan menjadi kendaraan syaitan. Maka nafsu akan menjadi kendaraan syaitan. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karenanya orang-orang yang mampu mengendalikan nafsu adalah orang-orang yang menang. Dan puasa kemarin substansinya adalah pengendalian nafsu. Orang-orang yang mampu mengendalikan nafsu adalah orang-orang yang menang. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, mungkin sempat saya sampaikan sebelum puasa kemarin bahwa nafsu dikendalikan, walaupun disebut dalam hadis Nabi SAW syaitan itu diikat. Syaitan diikat di dalam bulan Ramadan kemarin. Wasul silatis syayatin atau suffidatis syayatin. Menurut para ulama, syaitan yang diikat itu syaitan marid. Syaitanun marid dalam Al-Quran. Syaitan marid ini syaitan pembangkang. Syaitan pendurhaka kelas berat. Jadi menurut para ulama bahwa syaitan yang diikat hanya syaitan kelas berat. Syaitan biasa, syaitan kelas teri tidak diikat. Ada hadis Nabi SAW yang lain yang menyatakan seperti itu, seperti yang disampaikan oleh Ibnu Khuzaimah, bahwa syaitan yang diikat hanya syaitan marid, syaitan
pembangkang kelas berat. La jami'us syayatin, tidak semua syaitan diikat. Karenanya terjadi kejahatan di dalam bulan Ramadan menurut Imam Al-Qurtubi. Yang pertama dilakukan oleh orang-orang yang memang tergoda dengan setan yang tidak diikat. Yang kedua adalah karena memang manusia melakukan kejahatan karena dirinya telah menjadi setan. Ya, minal jinnati wan nas. Jadi dengan demikian jalan jamaah yang berbahagia, betul terjadi kejahatan tetap ada dalam bulan Ramadan walaupun frekuensinya itu menurun. Dan Imam Ahmad bin Hambal mengatakan arti syaitan diikat dalam bulan Ramadan itu diikat, betul-betul diikat. Karena seperti disebut tadi, bukan diikat secara majazi. Sehingga beliau ditanyakan oleh anaknya, wahai ayah, kenapa masih ada orang kesurupan syaitan pada bulan Ramadan? Bukankah syaitan itu sudah diikat? Beliau menjawab, maksud hadis Nabi itu memang syaitan diikat. Jangan tanya di luar maksud itu, kata beliau kepada anaknya. Jadi memang betul syaitan itu diikat. Dan ternyata yang diikat hanya yang bos-bosnya saja. Sementara makna secara majazi itu syaitan diikat, bukan sesungguhnya syaitan diikat. Tetapi karena masyarakat atau orang-orang beriman sedang fokus melakukan ibadah puasa Ramadan, maka dia peluang untuk syaitan itu semakin kecil. Jadi orang-orang beriman sedang konsentrasi melakukan ibadah, fokus pada puasa, fokus pada zikir, fokus pada tilawatil Quran dan seluruh rangkaian ibadah dalam bulan Ramadan, sehingga ruang syaitan untuk bergerak semakin sempit. Itulah makna syaitan diikat. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kaitannya dengan bahwa kita itu di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kaitan dengan nafsu tadi, bahwa nafsu itu harus dikendalikan. Kalau tidak maka akan menjadi kendaraan syaitan. Orang-orang yang berpuasa adalah orang-orang yang mengendalikan hawa nafsu. Orang-orang yang bisa mengalahkan hawa nafsu adalah orang-orang yang menang. Maka kita ketika menghadapi Idul Fitri disebut orang-orang yang menang. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ketika berada di dalam suasana Idul Fitri seperti ini, Nabi SAW menyebut kita adalah kama wulidat ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan. Jadi kondisi kita yang hadir di Munasah Labduro ini adalah seperti bayi yang baru dilahirkan. Makna yang seperti bayi yang baru dilahirkan adalah kita adalah orang-orang yang bersih, orang-orang yang suci dari dosa. Katanya hana dosa. Untuk kita mau Idul Fitri kahanali dosa, kami pampun dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena telah menjalankan ibadah puasa Ramadan kemarin, dan puasa Ramadan itu telah menghapus seluruh dosa. Maka ketika kita menghadapi Idul Fitri, kita seperti bayi yang baru dilahirkan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk memahami seperti bayi yang baru dilahirkan, kita lihat bayi. Apa maksud bayi? Bayi itu adalah bayi tidak memiliki sifat-sifat buruk. Bayi tidak ada dendam. Bayi tidak memiliki sifat iri hati. Bayi tidak memiliki sifat dengki, hasad. Bayi tidak marah. Seluruh sifat-sifat tercela tidak dimiliki oleh bayi. Nah, jadi orangnya kitanya urung yang kali puasa Ramadan, berarti kitanya hana bengeh-bengeh li, ya, hana jit le urung bagah bengeh. Tanya orangnya oleh puasa, hana lejit urung dendam. Tanya orangnya hana lejit urung yang dengki, iri hati, hasad kepada orang lain. Kenapa? Karena itu sifat buruk. Sifat buruk itu tidak ada pada bayi. Dan kita adalah bayinya.
Hari ini kita adalah bayi-bayi yang tidak memiliki sifat buruk. Jamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada juga orang yang memberi perumpamaan kita hari ini seperti kupu-kupu. Setelah melalui sebuah proses menjadi kepompong, dari ulat menjadi kepompong, dan ulat itu berpuasa selama menjadi kepompong. Jadi binatang yang puasa itu ulat ketika melalui proses menjadi kepompong, dan setelah itu menjadi kupu-kupu. Jadi binatang yang puasa yaitu ulat, binatang yang puasa ulu puasa ada lagi baju makanan kayak puasa haji bulu-bulu di puasa sampai dia ganti kulit. Dalam hal ini tadi adalah ulat, bukan ular yang melalui kepompong, sehingga dia selesai proses menjadi kepompong, lalu dia menjadi kupu-kupu. Ketika dia menjadi kupu-kupu itu menyenangkan, seperti tadi bayi menyenangkan, menggemaskan. Kupu-kupu juga menyenangkan. Dan yang paling hebat kupu-kupu adalah menghisap sari-saripati madu, saripati bunga. Jadi hanai pajuh bangke, kupu-kupunya hanai pajuh yang hanaget. Kupu-kupu itu menghisap saripati yang ada pada bunga, lalu bunga yang dihinggap itu tidak menjadi rusak, bunga yang dihinggap itu tidak menjadi busuk, dan itulah sifat kupu-kupu, menyenangkan orang-orang yang melihatnya. Silanya yang kepada Allah Subhanahu wa taala, terserah sebagai sebuah tamsilan atau sebuah perumpamaan. Kita hari ini adalah orang-orang yang telah diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena kita telah menjalani ibadah puasa. Jamaah yang berbahagia, saya mau mengajak jamaah untuk menganalisa hadis Nabi SAW. Kenapa kita disebut sebagai orang-orang yang suci, yang diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak tahu apakah sudah pernah saya sampaikan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada doa malaikat Jibril, raghima anfu, orang-orang itu celaka. Siapa yang mereka celaka? Rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla an yughfira lahu. Celaka orang-orang yang ketika dia menghadapi bulan Ramadan, kemudian Ramadan itu berlalu, Ramadan ni kabeh kaitan mau Idul Fitri lagi orangnya, tetapi dosanya tidak diampuni. Kabeh bulan-bulan puasa hanya gepampun dosa. Faqultu amin. Rasulullah SAW menjawab, saya mengatakan amin. Ya, saya coba berbahagia. Mari kita coba analisa. Kenapa malaikat Jibril berdoa, doanya mengandung ancaman, dan mengapa Rasulullah mengaminkan doa itu. Sebenarnya yang berbahagia, bukankah ketika Ramadan kemarin datang, kabeh bulan puasa, bukankah ketika Ramadan datang, bahwa Ramadan itu datang, man adullukum syahrun adhim, bukankah Ramadan itu syahrun adhim? Yang pertama. Bukankah yang kedua, Ramadan datang syahrun mubarak? Bukankah Ramadan datang itu fiha lailatun khairu min alfi syahrin? Yang ketiga. Bukankah Ramadan datang itu futihat abwabul jannah? Yang kelima. Bukankah Ramadan datang uqulliqat abwabun nar? Yang keenam. Bukankah Ramadan datang suffidatis syayatin atau sulsilatis syayatin, diikat syaitan. Yang ketujuh, bukankah Ramadan datang ibadah yang kita lakukan, ibadah sunat itu dianggap diberi pahala wajib, yang wajib dikali 70. Bukankah Ramadan datang yang ke-8 itu ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, bagi yang puasa dan qiyam dengan iman dan ihtisab. Yang ke-9, bukankah Ramadan datang itu
sebagai puncaknya ya jemaah Allah Subhanahu wa taala, inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan yadkhulunahu as-saimun yaumal qiyamah. Ramadan datang itu di hari kiamat nanti ada satu pintu di dalam surga, namanya pintu Rayyan, yang disediakan untuk orang-orang yang berpuasa. Apa maksudnya? Maksudnya sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan itu datang membawa peluang, Ramadan datang membawa kesempatan, Ramadan datang membawa opportunity. Ya, kesempatan untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi karenanya hana mungkin dosa hana kepampun. Nah, itu maksudnya. Ketika datangnya Ramadan membawa sejuta peluang, kenapa dosa Anda tidak diampuni? Itu cara analisanya seperti itu. Ramadan datang membawa ini, membawa ini, membawa ini, membawa ini, berbagai macam peluang. Kenapa dosa Anda tidak diampuni? Dan ada dalam bulan Ramadan itu sahur yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wabil ashari hum yastaghfirun, atau wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang beristighfar pada waktu sahur. Waktu sahur ada di sepanjang zaman, ada setiap hari, dan waktu sahur dalam bulan Ramadan adalah sahur yang luar biasa, yang di situ dibukakan pintu ampunan lebar-lebar. Dan bukankah dalam bulan Ramadan ada waktu ngebuburit, waktu menjelang buka. Waktu menjelang buka adalah waktu yang paling baik untuk mohon ampun. Kalau begitu datangnya Ramadan membawa sejuta peluang, kenapa dosamu tidak diampuni? Sungguh kamu adalah raghima amfu, celaka. Dalam hadis lain disebut dengan syaqiya abdul, celaka orang ketika Ramadan berlalu dosanya tidak diampuni. Faqultu amin, maka Rasulullah mengatakan amin. Jadi sedang jemaah pada Allah Subhanahu wa taala, ditanya yang hadir bak melasahnya memandung urut ya, kagak ampun dosa Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena Ramadan kemarin membawa peluang. Kecuali orang yang hantem tuang peluang, ya tidak mau memanfaatkan kesempatan. Lagi dalam hadis Nabi kullu ummati dakhalal jannah, memandu umat lu tamang syurga, illa man aba, kecuali yang hantem tamang, membandung umat lu tamang syurga, kecuali yang hantem tamang. Jadi ditanya oleh sahabat, mana yang hantem tamang ya Rasulullah? Wa may ya'ba ya Rasulullah, wa may ya'ba ya Rasulullah, man kau yang hantem tamang syurga? Yang hantem tamang syurga yang hana ikut lu. Soto yang ikut lu urungnya lah yang tamang syurga. Semua umatku masuk syurga, kecuali enggak mau masuk. Yang menancit seluruh kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang enggak mau diampuni. Hadro boleh puasa, hana puasa. Makanya hana puasa apa nih cerita? Nah urung hana puasa, nasi hana puasa, urung kat bu, urung baju hamu boleh puasa. Yang penayung habis na, penayung. Jamu cita-cita jamu penayung. Cina urung kat bu penayung. Jadi alhamdulillah di Aceh dengan intensnya pengawasan pasar ya oleh Hisbah, maka kajaru dah dengar dah urung-urung makan bu, walaupun mentang najib. Sidangnya mahal pada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yang ingin saya sampaikan sebagai bahagian terakhir dari sosiah pada subuh ini, hari ini kita seluruhnya telah menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa dengan berpuasa menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan la'allakum tattaqun, dengan berpuasa la'allakum, mudah-mudahan kamu menjadi orang takwa. Saya ingin ulang di sini bahwa la'alla itu adalah namanya taraji. Taraji itu adalah harapan. Taraji adalah
Doa taraji adalah asa yang disampaikan, sebuah harapan yang disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Katsir, apabila Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata la'alla, maka arti la'alla itu adalah pasti. La'alla apabila Allah yang katakan artinya pasti. Jadi waktu kita terjemah berpuasalah kamu sebagaimana orang-orang dulu berpuasa, la'alla agar kamu, bukan agar kamu menjadi orang takwa, agar kamu pasti menjadi orang takwa. Itu arti daripada la'alla kata Ibnu Katsir. Jadi dengan demikian pasti menjadi orang takwa dengan kita berpuasa. Beda la'alla itu apabila diucapkan oleh orang. Apabila diucapkan oleh orang, la'alla itu belum pasti terjadi. La'alla itu apabila diucapkan oleh manusia belum pasti terjadi. Sila jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sering memberikan contoh, silahkan kuliah. Nah, kuliahlah di Fakultas Teknik agar kamu nanti menjadi sarjana teknik. Itu la'alla yang diucapkan oleh manusia, belum pasti terjadi. Nah, kuliahlah di Fakultas Pertanian, nanti kamu menjadi insinyur pertanian. Itu la'alla yang diucapkan oleh orang, dan itu belum pasti terjadi. Bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Asalnya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini orang-orang yang melakukan ibadah puasa pasti menjadi orang takwa berdasarkan makna daripada la'alla yang disampaikan oleh Ibnu Katsir tadi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita sudah menjalankan ibadah puasa seperti ini, sudah selesai, nah yang kasambungan puasana, kan? Nah yang selesai puasana, nah yang tengah mulai puasana, nah yang belum cok puasana, biasa urun tuha, urun kedua, urun ketiga, cok puasana, kan? Demikian juga dengan ibadah yang lain, ya. Karena kesan Ramadan kemarin masih terbawa kepada di luar Ramadan, maka yang penting kita perhatikan sekarang adalah jangan kita merasa bangga dengan ibadah yang kita lakukan, jangan merasa bahwa amal kita sudah banyak, itu menjadi masalah bagi kita. Wa minal maghrurin, di antara orang-orang yang tertipu itu adalah mayyadunnu anna ta'atihi aktsaru min ma'asih. Di antara orang-orang yang tertipu itu adalah orang-orang yang menganggap, orang-orang yang menduga, orang-orang yang menilai bahwa ketaatannya itu lebih banyak daripada kemaksiatannya. Iunya nganggap kuble ke amai, ditat dosa, menganggap amalnya sudah banyak, amal salehnya sudah banyak, menganggap dia sudah semakin taat, menganggap maksiatnya semakin kurang, dosanya semakin kurang, itu salah. Itu adalah keliru. Itu adalah sikap bodoh. Itu dianggap sebagai orang-orang yang tertipu. Karenanya saya jemaah kepada Allah Subhanahu wa taala, janganlah menganggap bahwa amal kita sudah banyak. Tugas kita hanya beramal terus-menerus, beramal sepanjang waktu. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah sampai datang kematian. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, semayang sambil dapreh habis umum. Ya, kita pegah lamba Aceh. Tak semayang laju tak semayang, tak jaga semayang sampai habis umum. Tanya udimnya preh habis umum. Jadi tak semayang sampai habis umum. Karenanya Imam Hasan Al-Basri mengatakan, memaknai ayat yang kita baca tadi, tidak ada jeda, tidak ada limit waktu orang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tidak ada limit waktu orang dalam salat. Nah, karenanya semangat salat itu harus tak dijaga. Temayang tebi-tebi, laju-laju semayang sampai habis umur. Sebenarnya mahir pada Allah Subhanahu wa taala, karenanya kadang-kadang ulama semayang kan berdasarkan hadis Nabi, kan berdasarkan syariat. Contoh, ini saya harap bisa dipahami, jangan salah paham. Contoh, Imam Ahmad bin Hanbal semayang tapi 100 rakaat di malam. Okay? Semayang tapi 200 rakaat di malam. Nah, ini tidak berdasarkan syariat. Kan? Mana semayang sunat tapi 100 malam, 100 rakaat. Mana semayang sunat tapi 100 rakaat. Padahal semayang sunat tapi 200 rakaat. Tapi beliau adalah ulama mujtahid. Tapi beliau adalah ulama mazhab. Jadi beliau melaksanakan ibadah sampai seperti itu tidak dianggap sebagai syariat. Tidak dianggap sebagai syariat. Salat itu syariat. Semayang 5 waktunya syariat. Kan? Semayang malamnya syariat. Wa minal laili fatahajjat bihi, tahajud syariat. Semayang tarawih berota syariat. Tapi ketika dia sudah semayang 100 rakaat di malamnya kan syariat. Semayang 200 rakaatnya kan syariat. Ya. Tetapi boleh dilakukan, jangan dianggap sebagai syariat. Jangan dianggap apalagi divonis sebagai syariat. Bila dianggap syariat maka menjadi salah. Lagi kitanya dituduh-tuduh oleh orang, gaduh ngemolot, bukan molot. Yang ke bid'ah bukan molot. Itu le orang berharap molot. Kan? Cara menanggapi oleh tuduh tanya sebagai orang pelaku bid'ah bak molot, menurut cara tajawab. Kami tidak menganggapnya syariat. Molot aja. Bukan syariat. Bukti kamu hendak mengajar, ya hendak molot, hendak puji. Ada yang bukan syariat. Molot aja karena dia tidak syariat. Selama itu tidak diniatkan, tidak dianggap, tidak divonis sebagai syariat, maka dia boleh dilakukan. Lagi urut sama dia, baru habis hukum. Sama dia haju, tidak dianggap sebagai syariat. Itu kitanya, dosa kalau nana sama dia, ini dosa. Ya, manjir nana sama dia, apakah anjir? Berarti bukan syariat. Selama itu tidak dianggap syariat, maka tidak ada masalah. Yang cara jawab kepada orang-orang yang menuduh kita melakukan bid'ah. Asalnya mahal pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa bunuh sampai kita bayang 100 rakaat, 200 rakaat? Ya karena ingin membuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala semakin dekat, terus menerus dalam semayang laju hatta ya'tiyakal yaqin, sampai habis umur. Silanya bahagia, makanya tanya terjaga benda yang terjaga lagi, yang terjaga yang wajib. Yang wajib benda tinggal kan gura tinggal itu bayang. Cip gura orang tinggal itu bayang. Kan? Dia bukan Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat. Semayang selama akai mentong. Dia kahana akai be semayang li. Kira-kira ya hana akai li, kahana katua badan menendang sehat. Tapi dia semayang hana nyambung li. Mentingah kita li ke semayang. Mana payah li semayang. Mau yang menendang sehat akai semayang laju-laju. Mana mungkin tinggal semayang. Sebenarnya mahram pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tengah sakit, anda mungkin tanya tak tinggal itu mayang. Ni kalau nanti ajak rumah sakit, urut sakit anda itu mayang, kan? Nanti bayangkan tengah sakit anda itu mayang, kan gurau. Tengah sakit anda itu mayang. Pada tengah sakitnya lah yang lebih temakut tanya untuk terus menjaga salat. Selanjutnya mahal pada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa demikian. Semoga bermanfaat bagi kita di dalam menjaga seluruh rangkaian amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap lebih baik daripada masa-masa yang telah kita lewati.
Ada pertanyaan nggak? Ini bukan kajian khusus kemarin. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Karena kan masalah zakat lah. Ibu-ibu mungkin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wala pandai tayo mo kayo kahit masalah karena tetapi kan hanya yang yakin kadang-kadang orang sana dia tak tinggal orang lain. Iban cara yang kita salahnya berubah khusyuk kan. Kemudian kadang-kadang ini cawa-cawa. Coba-coba tengok ke lemah, tengok ke belang, tengok ke Yang pertanyaan umum dan pertanyaan dijamun. Tapi nah pertanyaannya, kan? Karena rata-rata orang menghadapi masalah yang sama. Rata-rata orang tengah semayang macam dia. Lalu ada hana kunci, nampak kunci dia semayang tengah kunci kan? Karena mau dompet, kita jaga semayang tengah ke dompet. Ya. Jadi kompleksitas masalah lah, kompleksitas. Artinya apa? Untuk ngak khusyuk dan semayangnya lagi ayat yang dah baca bunuh kan, ayat dah baca bunuh kan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, ya kan, ayat yang dah baca bunuh rakaat pertama. Jadi orang-orang yang berimannya, orang yang beruntung, orang yang khusyuk dalam semayang. Perkara khusyuk dalam semayangnya memang bukan perkara yang sederhana. Bukan perkara yang sederhana. Jadi usaha untuk khusyuk terus menerus dilakukan. Setiap saat dilakukan agar lebih khusyuk. Cuma apa yang harus kita lakukan agar dapat kita lakukan salat secara khusyuk. Punya rumus sederhana walaupun saling melengkapi yang dah itu kan you ingat bila ada makna yang dah baca kan, yang pertama yang sederhana bongku pun yang dah baca. Dia dah baca punya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, budak depu pun yang tengah dah baca. Itu yang paling sederhana. Ke orang awam yang paling sederhana, budak depu pun dah baca. Baik yang dah baca apa yang ada depu, jangan depu. Pulang tak ikut imam, terkejut atau imam salim. Kenapa? Kan kita lihat nunggu imam. Salim je dia. Nyanci memang hana konsentrasi. Bahasa bunuh hana khusyuk. Monyo oleh tertepu yang dia baca. Dan itu merupakan salah satu hal yang membantu, sangat membantu karena dia tertepu. Tahayati yang dia baca itu sangat logis tengok membantu kekhusyukan, ya. Yang kedua, pakan tengok hana khusyuk. Ada ulama yang memberi pendapatnya, boleh jadi benar, saya rasa boleh jadi juga tidak benar, tapi ketika ulama menyampaikan itu biasanya argumentasinya kuatlah. Pakan urang hana khusyuk karena namandang dosa, ya, mandang leu dosa. Mandang leu dosa, payah khusyuk. Jadi pu dosa, dosa yang tepu dosa draw ditanya, urip dina itu dosa tanya. Jadi orang yang mantang payah khusyuknya mantang leu dosa katanya. Dosa itu beda bayangkan yang leu dosa cip yang urung-urung gop deh, yang tak ingat yang leu dosa cip gop. Draw di urung dosa. Itu masalah lah. Anggap saja bahwa kalau kita masih payah khusyuk itu berarti kita masih banyak dosa. Coba gempur dosa dulu dengan istighfar. Cium istighfar dulu jual. Maka man lazimal istighfar. Orang-orang yang melazimkan istighfar, Allah akan bantu dia. Kibang bantu tenang hati. Kibang bantu oleh Allah Subhanahu wa taala lagi begah li Nabi sallam. Gepeluah hati dari hal-hal yang sempit. Jadi kita gempur dia dengan istighfar dulu di sepanjang saat. Maka harus melazimkan istighfar. Istighfar itu menyelesaikan banyak masalah.
Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya, harus dengan cara beristighfar. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun istighfar itu di luar salat. Nah, maka jika tengok lihat temayang kan istighfar, langsung istighfar kan? Assalamualaikum warahmatullahi astaghfirullah. Sebenarnya astagfirullah gitu kan, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Menurut hadis astagfirullah. Kan? Astagfirullah. Walaupun bunojid kita bacakannya, tapi kalau menurut teks astagfirullah. Pakai ngiyu astagfirullah. Padahal balik semayang. Karena semayang bunuh hana bere. Nah, kalau hubungan dengan semayang yang hana kusyuk bunuh. Jadi tanya udah semayangnya cip le tak ya hana kusyuk. Maka le semayang astagfirullah telefon. Natan kalau le semayang assalamualaikum warahmatullahi alhamdulillah. Natan dengar. Nah. Nagi alhamdulillah. Padahal alhamdulillah. Nah, miu tadawa. Hai ke pun kena alhamdulillah. Begitu. Mahajud. Mahajud. Apa pegah hajud? Nagiu dia, nagiu ke alhamdulillah. Anda pegah hajud, nagiu ke alhamdulillah. Hai lu merasakan lu sembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi alhamdulillah. Kali sembahyang. Pertanyaan ni nagiu alhamdulillah. Hana apa dia ke alhamdulillah? Ngebantah oleh urungnya, mahajud. Hana pegah hajud nagiu. Yang tamang ada puluh, tamang ada tak pegang. Jadi istilahnya berbahagia, orang yang mengharapkan kekhusyuan di dalam salat itu adalah masalahnya kompleks, saling melengkapi. Istilah haji dosa menobek gaduh dengan masalah-masalah yang yang mempengaruhi, yang menggoda masalah. Itu tak masalah. Jadi kita sebenarnya salat itu istirahat dari masalah, bukan justru membawa masalah dalam salat. Itanya tambah masalah dalam sembahyang. Padahal dia sembahyang untuk menyelesaikan banyak masalah. Jadi secara umum seperti itu saya rasa di dalam kita melaksanakan salat, ya, bahkan istighfar itu dapat membantu kita di dalam khusyuk di dalam salat. Menyuguh-nyuguh habis-habis kita jaga sembahyang, insyaallah khusyuklah dalam sembahyang. Berbanding dengan sembahyang tiga-tiga. Atau tengok sembahyang wajib atau ya, kita barengi dia dengan salat sunat. Jadi bukan memandu, rata-rata urungnya memang hana khusyuk dalam sembahyang. Jadi tak usahakan untuk khusyuk. Tak usahakan tapi bisa khusyuk. Tak jaga pada sembahyang, maka khusyuk tengok. Tengok bengah kan. Nyo bengah rohan menjak je tu, menjak kudai. Dalam tempat kami lehu, untuk ingat kira tempat kami lehu. Nyolon ke mengjak usigli, untuk 4 lehu. Nyolong ke mengwo kedai ubirin, 4 lehu. Bertingat dia lehu. Mamanya tak connect hati dengan Tuhan, kan? Insya-Allah membantu kekhusyuan. Tapi menyatanya bertingat tentang kita sembahyang. Tinggal tapi naik pingat lego. Kan? Ya masalah dengan roh, hana tak kelola hati, hana tak hubung hati dengan Tuhan. Muallaqun, ya. Atau muallaqatun fil masajid. Itu tinggal hinoi kampung tinggal. Tengok tak connect hati dengan belasa. Tak connect hati dengan masjid. Itu nya dia lamlang di dia. Lampuh dia. Ikan tu dia. Ikedai dia gaduh bilang pang ikedai, gaduh bilang barang. Nantoh lagi Cina bilang barang. Yang Cina ya fai merutuh barang lang kedai ya fai. Ngenium ya fai. Mai tengok kangkan lagi nya. Tengok muslim pandai lagi nya, kan? Jadi tak ingat ote sembahyang. Mau tengok hana tingat dengan ote sembahyang. Itu pucuk tengok sembahyang. Pulang tak harap mati lang sembahyang. Mati tengok lang sembahyang. Majikan hana terjaga sembahyang. Kiban mati lang sembahyang. Walaupun negara orang jaga sembahyang, hana mati cilang sembahyang. Cuma pertanyaan ji, mungkin mati orang dalam sembahyang. Memang jarang ke sembahyang. Okey. Lagi ada mi handim jak sekula. Itu mengijazah. Tejak sekula hidup lampu.
Tayuja ikula, ya drum ko kira ya kemuku kira ipoh guru ada ija. Rupa ija dah. Kan mungkin kan? Apa nasib? Asalnya mah seperti Allah Subhanahu wa taala lagi pernah lu sampaikan orang habis umum Pak Masjid, kampung mulia, kan? Kampung Keramat. Jadi koknya enggak arah motor. Di tengah pun arah motor. Jadi sambil gepreh arah motor, di tengah jiu kali arah motor. Karak-karak teropoh pun ke ibang. Enggak semayang nan, hana jiu ke masjid tempat arah motor yang masjid ke semayang asar. Dandang lu arah motor. Tengah sujud melingai koknya. Melingai. Hana taturi. Karena kan urang kampung Keramat kan taturi. Ibu ka dompet. Li masyarakat karena ka melingai lah semayang. Tengah sujud melingai. Ibu ka KTP, bukan dompet kalau KTP. Nyo je terkenan karena buat gay kan je terkenan ya. Peristiwa baik. Zakaria bin Musa. Nan koknya Zakaria bin Musa. Desa Anak Galung Baru, Kecamatan Sukamakmur. Jadi padum minat adanya ka berita bak WA ka berita informasi sonaturi kan kalau langsung naurun turi kan anak KTP dibawa pulanglah ke desa Anak Galung Baru. Jadi yang menarik kan ketika orang melingai dalam semayang, orang kai pelajari tu pokoknya. Orang pelajari memang orang jaga semayang. Memang orang jaga semayang. Kibang jaga semayang. Monyo pokoknya ngejak berangkah nyo kamu pai banyak pak gitu maya lehun. Dan kita manglah masjidnya tegala ibang. Tegala ibang ke masjid. Saya tahu pasti, saya kenal pasti dengan orangnya. Dan pokoknya kaya mengepakat penakun bersama istri beliau kalau berangkat sering beliau membawa orang lain ya ketika untuk menemani istri beliau. Jadi cerita oleh urungnya gejak enggaknya. Kira-kira na 5 minit nyo karak nyo karak ida lehu untuk kira-kira tadang bak masjid 5 minit. 5 minit segala itu mayang, segala azan lehu yang kan kita mau bak masjid. Setiap saat seperti itu. Jadi menjaga waktu salat. Mana te habis ulang semayang kenyo kan. Nyolah habis ulang sembahyang karena memang menjaga salat. Silakan berbahagia. Man terkait dengan bunuh. Kira-kira kucuk yang sembahyang. Kucuk sembahyang. Insya-Allah tak jauh kucuk. Pakai kucuk memang kan dijaga sembahyang. Dia tengah meja upan tu kapoh 12. Nak tengah dron pak sembahyang yang kapoh 12. Itu pak sembahyang lehu. Nah tengah drone yang di humong di laumong dengan cemangkui dengan mumpo dengan pula padi nyok karap lehu pak semayang yang tak ingat ya semayangnya yang dapat tamuan gerong nyopak semayang itu yang pasti kucuk pak tapi moyo tanyo agena droi benar tapi tak harap kucuk kibat kucuk mampu menjadi enoha tapi yang tubuh kucuk tapi yang tubuh enoha apa kan nah tapi yang tubuh enoha nah minta perintah abang kedugah na ya perintah go kedugah na ya pertanyaan ji kucuk orang sembahyang tubuh poh setengah 8 aja tanya kucuk sang beklang main bete karo mau kan yang jamun main bete orangnya ngan TikTok dengan TikTok, orang malam, dengan Facebook, orang malam, semayang tu boh pertanyaan, kucuk. Dia je gerau mana? Nah banding dengan orang yang dari Beklam kagak semayang. Kita semayang tahajud, kita semayang gepreh tu boh. Segala tu boh katruk kena bab belakang. Katruk ke bab masjid. Kucuk ya. Dia jauh je gerau. Pasti lebih kusyuk daripada yang tadi. Jadi ini kompleks kita masalah. Masalahnya komplementari. Apa makna komplementari? Saling melengkapi, saling menyempurnakan. Menyolaganya urung, mengimbas mak pula enci. Kira-kira menyolaganya urung jaga semayang. Hang bayi utang kau. Nah, minta kaya dengan orang lain. Minta kaya dengan orang lain.
Nyan urang taturi cik urang jaga temayang. Kok gue punya kampung. Gelake mutang, nabi lo mutang peng tak. Mo 200 ribu. Troate han tajo. Ha mungkin han tajo. Lu tajo, yakin tajo han bayu. Han yakin tajo. Pasti ke bayu nya. Han yakin tajo han bayu. Itro tidak urang. Urang lain tro. Nyo ciken tampang urang bayu utang. Lake mutang bang tajo. Nabi lo mutang peng ya 500 ribu. Tacok ju peng nyopak sertuh hana mutang. Nyopak cok sertuh hana putang. Pakan hana putang. Katanya hana yakin banyak orang bayu utang. Kan? Guna cik ada guna. InsyaAllah kita akan khusyuk. Saya rasa demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf sudah agak telat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.